Perkenalkan, nama saya Hans Sebastian Tampungbolon dengan NIM 2304044129 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ridho Basaribu dengan NIM 23040493. Hai semuanya, perkenalin nama aku Abel Farida Mursyumi dengan NIM 23009. Kenalin aku Miranda Rafitulu dengan NIM 23176. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Nah, di data analisis ini itu ada nama proyek, itu perencanaan proyek pembangunan gedung museum Songterus. Jenis proyek itu adalah pembangunan gedung museum. Untuk budgetnya itu sekitar 8M600 juta dan durasi perencanaan proyeknya itu sekitar 20 minggu atau 150 hari. Nah, di pembahasan ini kita akan melakukan perhitungan untuk governance value management dengan cara itu BCWS. Ini BCWS ini dapat dihitung dengan akumulasi anggaran biaya yang telah ada di rumus slide ini. Untuk PV-nya itu hasilnya sekitar 5M. 2, itu BCWP, itu budget cost of work performance. Nah, ini dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Rumusnya itu ada di sini dan untuk hasilnya itu sekitar 25 juta. Nah, di pembahasan ketiga kita itu akan membahas dengan actual cost of work performance, di mana itu rumusnya itu biaya pengeluaran ditambah biaya pengeluaran selanjutnya. Nah, untuk hasil dari si AC ini itu sekitar 60 juta. Di nomor 4 itu ya schedule variance. Nah, hasil dari schedule-nya ini itu SP sama dengan EV dikurang PV. Dan untuk dari schedule variance-nya itu mendapatkan nilai 25 juta. Di sini saya akan melanjutkan, kita akan menghitung CV atau cost variance-nya, yaitu hasil dari schedule variance ini juga tentang pelaksanaan pekerjaan proyek. Nah, rumus dari SP ini EF dikurang AC. Nah, kita masukkan nilainya, yang EF 51 juta sekian dan yang AC 25 juta sekian. Maka hasil dari SF itu sama dengan 25 juta sekian. Next. Yang berikutnya kita menghitung CPI atau cost performance index, yaitu perbandingan nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau EV dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama atau AC. Nah, rumus CPI yaitu EV per AC, kita masukkan nilainya, EV-nya itu 25 juta sekian, AC-nya itu 51 juta sekian, maka hasilnya 0,504. Nah, dikarenakan CPI itu lebih kecil daripada 1, maka proyek ini kita katakan over budget. Next, berikutnya yaitu SPI, Schedule Performance Index, yaitu perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan yaitu EV dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasarkan rencana pekerjaan atau PV. Di mana rumus SPI yaitu EV per PV, kita masukkan nilainya, EV 60 juta sekian dan PV 51 juta sekian. Maka hasilnya itu adalah 1. Nah, dikarenakan SPI sama dengan 1, maka proyek dikatakan sesuai dengan jadwal. Yang berikutnya kita menghitung EAC, yaitu Estimate at Completion, yaitu rumus yang digunakan apabila hanya ada salah satu varians yang terjadi pada BAC. Nah, rumus EAC itu ACWP ditambah ETC, kita masukkan nilainya, ACWP-nya 51 juta sekian, ETC-nya 17 miliar sekian, dan maka hasilnya 17 miliar sekian. Dikarenakan EAC lebih besar daripada BAC, maka proyek dikatakan over budget. Berikutnya ETC, di mana estimate to complete, yaitu rumusnya digunakan apabila hanya ada salah satu varians yang terjadi pada BAC. Dan rumusnya itu ETC sama dengan BAC dikurang BCWP per CPI, hasilnya 17 miliar juta sekian. Nah, ini adalah kurva S yang kami buat, di mana pada bagian tabel di bawah ini adalah progres rencana, baris ketiga, pertama dan kedua, dan baris ketiga dan keempat itu hasil dari crashing kami. Jadi kami membuat kurva S itu gabung dengan yang normal dan dengan yang crashing. Selanjutnya kita masuk ke diagram jaringan, di mana untuk proyek kami ini terdapat 20 pekerjaan serta kegiatan pendahulu serta dipastikan. Di sini kami melakukan metode diagram jaringan dengan metode CPM, di mana didapatkan jalur kritis yaitu A, C, D, E, H, I, G, P, Q, O, R, S, dan T. Di mana untuk diagram jaringan normal ini dilaksanakan sekitar 200 kali.
meningkat drastis karena tambahan tenaga kerja ke lembur. Yang kedua, penurunan kualitas pekerjaan akibat terburu-buru. Yang ketiga, kelelahan tenaga kerja, risiko kecelakaannya meningkat. Yang keempat, ketidaktersediaannya material atau logistik dengan cepat. Biaya untuk proyeknya meningkat namun durasi hari pekerjaan proyeknya berkurang selama 21 hari. Ketersediaan sumber daya menjadi masalah, penambahan tenaga kerja atau alat mungkin tidak tersedia dengan tepat waktu. Penurunan kualitas pekerjaan, risiko keselamatan kerja meningkat. Yang berikutnya risiko perubahannya, cara menghadapinya yaitu melakukan analisis cost slope dengan detail sebelum crashing. Yang kedua, mengidentifikasi lintasan kritis baru setelah setiap tahap percepatan. Yang ketiga, menyusun jadwal ulang tenaga kerja untuk mencegah burnout. Yang keempat, menyiapkan buffer logistik agar material selalu tersedia. Yang kelima, melakukan monitoring harian setelah crashing. Yang keenam, menggunakan metode percepatan yang paling cost efektif. Untuk rekomendasi final kami memilih skenario yang kedua atau skenario setelah crashing. Alasannya, untuk proyek menghemat 21 hari atau 3 minggu lebih cepat dengan durasi normal. Untuk biaya mengalami penambahan biaya sekitar 120 juta, dianggap masih kecil dibanding dengan nilai total proyek. Untuk resiko dapat dikendalikan dengan yang pertama, penambahan APD dan pengawasan K3. Yang kedua, penjadwalan ulang dan segmentasi pekerjaan. Yang ketiga, quality control lebih intensif, penambahan tenaga kerja terampil. Yang keempat, pengaturan shift kerja. Aktivitas percepatan. Dari analisis dilakukan percepatan untuk 5 aktivitas, yaitu yang pertama, pekerjaan persiapan umum dipercepat dari 12 hari menjadi 9 hari. Untuk biaya mengalami penambahan biaya sekitar 15 juta. Yang kedua, biaya atau pekerjaan atau dipercepat sekitar dari 5 hari menjadi 3 hari. Untuk biaya mengalami penambahan biaya sekitar 40 juta. Yang ketiga, pekerjaan lobby dipercepat dari 20 hari menjadi 14 hari. Untuk biaya mengalami penambahan biaya sekitar 18 juta. Yang keempat, pekerjaan entrance dipercepat dari 13 hari menjadi 9 hari. Untuk biaya mengalami penambahan sekitar 7 juta. Yang kelima, untuk interior plafon dipercepat dari 21 hari menjadi 15 hari. Untuk biaya mengalami penambahan sekitar 44 juta. Diagram setelah crashing. Dari gambar tersebut didapat jalur kritis yaitu AC, DEHI, GPQ, ORSB dengan lama waktu proyek sekitar 183 hari. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ditonton ya, guys. Jangan lupa juga di like and subscribe. Bye.